Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenia Mandarizwa dari kelas 3 SIB. Pada mata kuliah Audit dan Tata Kelola IT ini, saya akan menjelaskan tentang COVID 2019. COVID 2019 merupakan framework atau kerangka kerja yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi dalam suatu organisasi. Framework ini dikembangkan oleh ISACA dan bertujuan untuk membantu perusahaan agar penggunaan teknologi informasinya dapat berjalan sesuai dengan tujuan bisnis. Dalam COVID 2019, terdapat beberapa domain utama yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berhubungan. Domain tersebut adalah EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. EDM adalah Evaluate, Direct, and Monitor. Merupakan domain yang bagian governance-nya atau tata kelola yang biasa digunakan oleh manajemen tingkat atas atau pimpinan perusahaan. Tujuan utama EDM ini adalah memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan itu benar dan memberikan manfaat bagi organisasinya. Pada domain ini terdapat beberapa aktivitas yang memastikan tata kelola berjalan dengan baik, memastikan manfaat investasi IT dapat dirasakan, mengelola resiko, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan stakeholder ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, EDM ini berfungsi sebagai pengarah utama agar strategi IT sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua ada APO, yaitu Aligned, Plan, dan Organize. APO ini berfokus pada proses perencanaan dan perorganisasian teknologi informasi. Dalam domain ini, perusahaan merancang strategi IT agar selaras dengan kebutuhan bisnis si perusahaan itu. APO juga mencakup aktivitas seperti pengelolaan strategi, arsitektur perusahaan, inovasi, pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, keamanan, resiko, hingga pengelolaan data. Domain APO ini juga sangat penting karena menjadi dasar dalam perencanaan penggunaan teknologi agar berjalan sesuai dengan arahnya. Yang ketiga ada BAI, yaitu Build, Acquire, dan Implement. BAI berhubungan dengan pembangunan, pengadaan, dan implementasi solusi teknologi informasi. Domain ini memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan si perusahaan atau organisasi. Aktivitas pada BAI meliputi pengelolaan program, pembangunan sistem, perubahan IT, dan pengelolaan aset, serta pengelolaan proyeknya. Melalui domain ini, perusahaan dapat memastikan bahwa implementasi teknologi dilakukan secara terstruktur dan tidak mengganggu proses bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya, yang keempat ada DSS, yaitu Deliver, Service, dan juga Support. DSS ini berfokus pada layanan operasional teknologi informasi. Domain ini berkaitan dengan bagaimana layanan IT dijalankan, didukung, dan dijaga agar tetap berjalan dengan baik. Aktivitas DSS ini meliputi pengelolaan operasi harian, penanganan masalah atau insiden, pengelolaan keamanan, serta menjaga keberlanjutan layanan. Domain DSS ini penting karena berhubungan langsung dengan penggunaan sistem sehari-hari dalam organisasi. Yang terakhir, MEA. MEA itu Monitor, Evaluate, dan Assess. MEA ini berfokus pada pemantauan dan evaluasi kinerja teknologi informasi. Domain ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem IT itu sudah berjalan sesuai dengan aturan, standar, dan sesuai dengan tujuan organisasinya. Aktivitasnya yaitu meliputi pemantauan kinerja, pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, dan juga audit. Melalui domain ini, perusahaan dapat mengetahui apakah proses IT sudah berjalan efektif atau masih perlu dilakukannya perbaikan. Sebagai kesimpulannya, COVID 2019 merupakan framework yang membantu organisasi dalam mengelola teknologi informasi secara lebih terstruktur. Setiap domain memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari pengawasan, perencanaan, implementasi, operasional, hingga evaluasinya. Dengan penerapan COVID 2019, perusahaan dapat meningkat efektivitas penggunaan teknologi dan mengurangi risiko, serta memastikan bahwa teknologi informasi ini benar-benar mendukung tujuan proses bisnis yang ada. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.